Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Saudara-saudaraku yang berbahagia, pada kesempatan ini seperti biasa saya sengaja membuat sebuah konten. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan bisa menambah sedikit wawasan kita, khususnya dalam bidang fikih. Dan saya berharap saudara-saudara sekalian menonton video ini sampai selesai supaya tidak terjadi gagal paham tentunya. Baik, yang akan saya bahas pada kesempatan ini adalah mengenai hukum sholat orang yang bersentuhan dengan anak kecil yang belum dihitan. Dan ini banyak sekali dari saudara-saudara kita yang bertanya tentang masalah tersebut. Seperti kita ketahui bersama bahwa dalam madhab Imam Syafi'i, kaul yang lebih ashah mengatakan bahwa kulpah ataupun kulit khitan itu termasuk bagian dohir. Walaupun muqabil ashah mengatakan itu adalah bagian batin. Jadi yang di bawah kulpahnya itu termasuk bagian batin kalau menurut muqabil ashah. Tapi kalau yang lebih sahih mengatakan ya, sesuatu yang ada di bawah kulpah itu termasuk bagian dohir. Artinya tentunya harus dihilangkan, harus dikhitan. Ya, berpijak kepada pendapat yang lebih sahih di mana mengatakan itu adalah bagian dohir, berarti mesti dihilangkan untuk supaya menjaga kesucian kita khususnya pada saat sholat. Dan pertanyaannya, bagaimana kalau misalkan ada orang sholat kemudian badannya ini bersentuhan dengan anak kecil yang belum dihitan, yang diyakini tentunya membawa najis, yaitu sisa-sisa kencing yang terdapat dalam kulit hitam tersebut. Maka para ulama menjelaskan, kalau hanya sebatas mujarodul mumasah ataupun hanya sebatas bersentuhan, maka ini tidak sampai membatalkan sholat. Kita sedang sholat, kemudian di pinggir kita ada anak kecil yang belum dihitan. Badan kita ataupun baju kita bersentuhan dengan baju anak tersebut, itu tidak membatalkan sholat kalau hanya sebatas bersentuhan. Ya, berbeda kalau hamlu. Hamlu ini membawa atau menggendong ataupun merangkul ataupun memegang. Contoh misalnya, ada orang sedang sholat, baik itu bapaknya ataupun ibunya, kemudian anaknya duduk di atas pangkuan si bapaknya tersebut pada saat bapaknya sedang melakukan tasyahud ataupun tahiyat, maka itu bisa merusak sholat karena ada hamlu, karena ada membawa, karena ada menggendong. Kalau hanya sebatas bersentuhan, itu tidak membatalkan sholat. Dan ini dicontohkan seperti seutas tambang, di mana tambang tersebut bersambung kepada sesuatu yang membawa najis, misalnya kambing ataupun sapi yang kita yakin di duburnya ada sisa-sisa kotoran. Kemudian si tali tersebut ujungnya kita injak pada saat sholat, ataupun si ujung tali tersebut bersentuhan dengan badan kita, dengan pakaian kita, maka sholat kita tidak batal. Berbeda kalau si talinya itu kita pegang, ataupun talinya itu kita ikatkan di kaki, maka itu batal karena ada hamlu. Nah, jadi sudah jelas mungkin kalau hanya mujarodul mumasah, kalau hanya sebatas bersentuhan, itu tidak membatalkan sholat. Sama seperti seorang imam, yang mana imam ini memakai mikrofon, yang apabila di kabel mikrofon itu terdapat kotoran cicak misalnya, kemudian si mikrofonnya itu kita pakai, ya, maka itu bisa membatalkan sholat kalau ternyata di kabel mikrofon tersebut ada kotoran cicak. Tapi kalau mikrofonnya tidak dipakai dan si kabelnya kita injak, maka itu tidak membatalkan sholat karena tidak ada hamlu. Jadi bersentuhan dengan anak yang belum dihitan itu tidak membatalkan sholat kalau hanya sebatas bersentuhan. Berbeda kalau menggendong, membawa, merangkul, memegang, itu bisa membatalkan sholat tentunya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatian. Hadaniyallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.